Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi iqamati sya'airil islam, ita'iz zakati wa siyam wa ghairihima min arkani dinil islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja sebagai awal khutbah ini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada hari yang mulia ini, hari Jumat, kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan hasrat kita, tekad kita adalah untuk melaksanakan syiar Allah, mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mukmin. Hadirin yang berbahagia, adalah sebuah masalah besar kita umat Islam. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Ada yang mengatakan persoalan umat Islam ini ada dua hal yang paling besar. Yang pertama adalah kebanyakan negara-negara Islam ini belum masuk di dalam negara-negara yang kaya, negara-negara yang makmur, kecuali Turki dan Iran. Yang lain, meskipun Arab Saudi menjadi negara yang kaya, tapi ada masalah mereka. Mereka bertempur dengan negara-negara Islam, dengan Yaman. Yang Yaman ini adalah negara Islam. 100% penduduknya beragama Islam. Tapi Arab Saudi bertempur, berperang dengan negara Yaman ini. Mesir juga negara kaya, tapi ada masalah-masalah di antara mereka. Demikian juga kita Indonesia ini. Kita adalah negara yang sumber alamnya luar biasa. Luar biasa. Gas ada, minyak ada, aluminium ada. Kekayaan laut luar biasa. Bahkan negara Vietnam umpamanya mengerahkan perahu-perahu mereka, kemudian kapal-kapal mereka untuk mengeruk keuntungan di laut Indonesia, menjarah ikan-ikan kita yang luar biasa banyaknya, yang diperhitungkan setiap tahun kita rugi sampai 50 triliun dijarah oleh negara-negara seperti Vietnam, Korea, dan sebagainya. Itu sebab yang pertama. Masalah pertama itulah dia. Negara-negara Islam belum termasuk negara-negara yang makmur, yang kaya. Di antara mereka saling bertempur. Masalah yang kedua adalah tidak ada persatuan di antara kita. Pecah belah kita. Di Indonesia juga dari dahulu diperhitungkan 90% umat Islam di Indonesia.
Tapi selalu umat Islam kalah di dalam setiap pertempuran politik. Persaingan-persaingan politik di Indonesia selalu kalah umat Islam. Mengapa? Karena kita berpecah belah. Tidak ada persatuan di antara kita. Kita ada PKS, kita ada P3, kita ada Golkar yang banyak umat Islam di dalamnya, kita ada PKB, dan bermacam-macam partai politik yang di sana umat Islam paling banyak. Tapi kita dikalahkan oleh satu partai yang tidak mendukung Islam, yang tidak saya sebutkan di sini, tapi kita tahu semua siapa itu. Mereka memusuhi Islam. Tapi karena mereka bersatu, mereka jadi pemenang selalu, setiap tahun pemenang mereka. Karena kita tidak menjaga kesatuan dan persatuan. Alaikum berjamaah. Diwajibkan kepada kamu, hai umat Islam, untuk bersama-sama bersatu, bersahabat satu sama lain. Alaikum bil hub. Hendaklah kamu saling mencintai, saling berkasih sayang, jangan saling bertengkar. Laisal Islam illa bil jamaah. Tidak ada arti Islam kecuali karena persatuan. Karena ada jamaah, kebersamaan kita, kesatuan kita, mufakat kita. Itulah Islam. Sejak Rasulullah memproklamirkan, mendeklarasikan Islam, jamaah ini yang sangat diperlukan, kesatuan ini yang sangat diperlukan. Coba bayangkan, dalam perang Badar, Rasulullah punya prajurit cuma 313 orang prajurit kita, menghadapi 1000 orang tentara Quraisy yang lengkap dengan persenjataannya, dengan kuda-kuda yang luar biasa banyaknya, dengan tenaga panah dan sebagainya. Tapi karena umat Islam bersatu dalam ketakwaannya, bala tentera Islam mampu menghancur leburkan tentera Quraisy yang 1000 orang itu. Itu dia contohnya. Maka dikatakan laisal Islam illa bil jamaah. Tidak ada artinya Islam kecuali dengan jamaah. Walaisa jamaah illa bil imarah. Juga tidak artinya jamaah itu kecuali ada kepemimpinan, ada imarah. Di partai pun ada imarah, ada kepemimpinan kita. Di daerah ada gubernur yang menjadi pemimpin kita. Di masjid ini ada imarah yang mengatur bagaimana masjid kita ini, bagaimana membangun masjid yang sempurna, bagaimana menempatkan fungsi-fungsi masjid di dalamnya. Ada imamnya, ada muazzinnya, ada pengurusnya, ada bahagian kebersihannya. Itulah namanya imarah. Ada kepemimpinan, ada penugasan, ada seksi-seksi yang mengurusnya. Imarah. Laisa jamaah illa bil imarah. Tidak ada artinya jamaah itu kecuali ada kepemimpinan. Wa laisa imarah illa bil ta'ah. Tidak ada gunanya kepemimpinan, tidak artinya kepemimpinan kecuali kepatuhan kita kepada pemimpin. Kalau pemimpin kita khianati, pemimpin kita tidak ikuti, pemimpin kita tidak setia, maka tidak ada artinya kepemimpinan itu. Inilah Islam, hadirin sekalian. Maka kalau kita pun kecil umpamanya, tapi karena bersatu, kita bisa kuat. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar. Karena apa? Biiznillah, karena ada izin Allah. Dengan apa izin Allah? Ada kekuatan kita, ada kepemimpinan kita, ada kepatuhan kita, ada harta kita, ada kekayaan kita, kita menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Ini penting sekali. Jangan kita takut umpamanya karena kita kecil, tidak. Kalau kita kuat, kalau kita bersama, kita bersatu, insyaallah kita bisa kalahkan mereka itu. Dalam firman Allah yang lain yang sangat terkenal firman-Nya ini.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada memegang tali Allah. Mana tali Allah? Inilah agama Islam. Wa hablim minan nas, dan juga saling berpegang teguh kepada tali persahabatan kita, tali kesatuan kita, tali bersamaan kita sesama umat manusia. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, tidak ada kekuatan di antara kamu. Di sinilah maka dikatakan umat Islam itu umat yang terbaik. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sampai kita bisa menjadi negara yang terbesar di dunia pada waktu itu, bisa mengalahkan bala tentara Eropah. Karena apa? Karena kekuatan kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah golongan terbaik yang diturunkan, yang dieksiskan di atas permukaan bumi ini. Karena itu kita menjadi hebat. Karena itu kita menjadi perkasa pada waktu itu. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Kehinaan itu, kelemahan itu akan menimpa kamu dimanapun kamu berada, kecuali kamu berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berpegang teguh kepada tali Allah, maka kita menjadi kuat dengan ada izin Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah, kita dibantu oleh Allah. Maka dikatakan yadullahi fauqal jamaah. Rasulullah mengatakan begitu. Yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah, kekuatan Allah itu ada pada jamaah. Kemudian kita juga jangan lupa saling berpegang kepada keutuhan kita manusia. Hablum minan nas. Hadirin sekalian, kalau kita kuat, maka musuh-musuh kita akan berang, akan susah. Sama seperti apa yang dikatakan saat ini oleh masyarakat kita. Kalau kita senang, mereka susah. Kalau kita susah, mereka senang. Dari mana kata-kata ini? Ada pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat 120. Apa bunyi ayat itu? In tamsaskum hasanatun tasu'um wa in tusibkum sayatun yafrahu biha. Apabila kamu mendapat kesenangan, mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan, bersatu kamu, tasu'hum, mereka itu akan membuli-buli kamu sekalian, akan menjahati kamu sekalian, akan menfitnah kamu sekalian. Tasu'hum katanya. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Akan tapi kalau kamu ditimpakan oleh kemelaratan, kemiskinan, maka mereka itu akan sangat senang. Ayat inilah yang sekarang dipublikasikan dalam kata-kata, kalau kita senang mereka susah, kalau kita susah mereka senang. Inilah dia. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, yang sama kita semuanya mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat patuh kepada Allah, hendaklah kamu taat patuh kepada Rasul, dan juga kepada pemimpin-pemimpin kamu, kepada pemimpin-pemimpin kamu. Fa in tanaza'tum, apabila ada masalah, kamu mungkin ada hal-hal yang tidak sependapat, berbeda pendapat, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikanlah masalah itu kepada bagaimana
yang disuruh oleh Allah, bagaimana yang disampaikan ajarannya oleh Allah dan Rasulnya. Tempuh cara itu. Jangan kita tempuh cara-cara yang tidak disenangi oleh Allah. Jangan kita ikuti paham-paham liberalisme, kapitalisme, westernisme dan sebagainya. Tapi patuhlah kepada Islamisme, ajaran Islam yang benar. Demikianlah khutbah pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya kepada sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'nakum ya